Hey, kenalin, aku Nala, cewek yang doyan ngobrolin hal-hal seru di balik layar organisasi. Pernah nggak sih, kamu ngerasa sebuah organisasi tuh kayak lagi stuck, nggak berkembang, jalannya di tempat, atau malah makin berantakan? Itu tandanya organisasi butuh yang namanya pengembangan. Jadi gini, organisasi itu hidup di tengah lingkungan yang terus berubah, baik dari dalam maupun dari luar. Makanya, biar bisa tetap relevan dan nggak ketinggalan zaman, organisasi juga harus bisa beradaptasi. Dan itulah pentingnya pengembangan organisasi. Tapi ya, jangan bayangin ini proses yang mulus-mulus aja. Nyatanya, perubahan itu sering banget ditolak. Apalagi kalau udah nyentuh kebiasaan lama. Tapi tenang, kita bakal bahas semuanya bareng-bareng. Nala, pengembangan organisasi itu apa sih? Pengembangan organisasi itu adalah usaha untuk mengubah perilaku orang dan sistem, supaya organisasi bisa beradaptasi sama perubahan lingkungan. Tujuannya, ya pastinya, biar makin efektif dan maju. Biar nggak bingung, ada 3 hal penting yang jadi target utama. 1. Perubahan sikap atau nilai, karena cara pikir itu fondasi awal. 2. Modifikasi perilaku, biar cara kerja makin oke dan produktif. 3. Perubahan struktur dan kebijakan, supaya sistemnya ngikutin arah baru. Tapi semua itu nggak bisa jalan sendiri. Harus ada yang jadi nahkoda buat arahin organisasi. Yup, kepemimpinan. Pemimpin tuh kayak GPS-nya organisasi. Mereka harus bisa mempengaruhi orang lain buat ikut bareng ke arah yang diinginkan. Dan pastinya juga harus adaptif sama kondisi lingkungan. Nggak cukup cuma punya visi dan pemimpin aja, tapi juga perlu yang namanya latihan dan pengembangan keterampilan. Karena lingkungan makin cepat berubah, apalagi dengan teknologi makin canggih, organisasi juga harus ikut dinamis. Karena setiap organisasi itu beda-beda, pengembangannya juga nggak bisa pakai resep satu untuk semua. Makanya, banyak manajer dan konsultan pakai yang namanya penelitian tindakan. Intinya, coba, evaluasi, perbaiki, dan ulang lagi. Ini kayak ngeracik strategi sambil terus belajar dari apa yang udah terjadi. Karena perubahan itu kompleks, pengembangan organisasi juga harus dilakukan secara kreatif. Kayak waktu sekolah-sekolah harus adaptasi sama aturan baru soal pendanaan. Ada yang berhasil karena kreatif, tapi ada juga yang gagal karena cuma ngandelin label dan fasilitas tanpa ubah perilaku. Jadi inget ya, organisasi yang sehat itu bukan yang paling keren tampilannya, tapi yang paling siap berubah dan tumbuh bareng orang-orang di dalamnya. Emang sih, prosesnya kadang nggak mudah, tapi kalau kita mau terbuka, kreatif, dan kerja bareng, perubahan itu bisa jadi awal dari hal-hal luar biasa. Sekarang, kamu udah tahu kenapa, tinggal bagaimana kita lakuin bareng-bareng. Siap bikin organisasi kamu jadi lebih sehat, adaptif, dan kece. Let's do this!